hasil modul 1.4 sebagai aksi nyata yaitu tentang diseminasi budaya positif. Oke Bapak Ibu ya. Sebelum kegiatan ini dimulai, Bapak Ibu, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama dengan menundukkan kepala kita sejenak. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, teman-teman semuanya, saya dan juga Pak Asep di sini akan memulai untuk diseminasi budaya positif. Teman-teman, sebelum kita memulai, kita ada komitmen belajar dulu, karena kita sekarang kan sedang belajar bersama ya. Nah, di sini satu, mengikuti kegiatan dengan baik. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Kemudian yang ketiga, mengajukan kanan apabila mengusulkan pendapat dan juga yang lainnya. Kemudian izin apabila keluar ruangan. Ini hanya bersifat, ini masih sementara teman-teman semuanya. Bagaimana ini mau dirubah atau mau ditambahkan apa? Monggo. Atau sudah setuju seperti ini saja? Setuju. Mari sekarang kita lanjutkan. Oke. Kali ini teman-teman agar penyampaiannya, agar materinya yang disampaikan ini masuk kita, ya. Katanya kita harus hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya. Atau di sini namanya apa Pak itu Pak? Presence and mindfulness. Ya, berarti penyiapan diri untuk bisa mengikuti kegiatan agar semua materi bisa masuk dan bisa kita laksanakan di kehidupan yang nyata. Oke, monggo Bapak Ibu. Ya, sebelumnya ya, monggo dipejamkan matanya dulu. Ya, semua pejamkan mata. Oke. Kemudian ya, oke. Ambil nafas, hembuskan, oke. Tenangkan hati dan pikiran panjenengan semua. Bersiap untuk menerima ilmu pada siang hari ini. Berdamai sejenak dengan semua beban. Lepaskan semua beban yang ada agar ilmu-ilmu yang didapatkan nanti bisa bermanfaat terutama untuk anak didik kita. Ya, monggo. Kembali lagi, tarik nafas sekali lagi. Hembuskan beban-beban yang ada dan kita siap untuk hadir seutuhnya di ruangan ini untuk belajar bersama. Oke, terima kasih. Silakan untuk membuka mata kembali. Terang. Power on. Ya, teman-teman semuanya, untuk skenario kegiatan pada siang ini, yang pertama ini adalah nanti ada penyampaian materi, kemudian nanti kita juga akan ada diskusi kelompok, kemudian nanti kita akan ada rantai segitiga diskusi, dan yang keempat itu ada kuis dan juga refleksi kegiatan. Ini skenario. Kuis ya. Wah, ini katanya lebih cepat yang kiri mungkin ya Pak ya. Oke, penyampaian materi yang pertama. SBT dulu ya Bu. Ya. Oke, sebelum kita mulai SBT dulu. Teman-teman kita berdiri ya. Berdiri dulu monggo. Ya. Kita lanjutkan teman-teman. Teman-teman semuanya, untuk tujuan kegiatan pada siang hari ini diharapkan kita semua di sini sebagai guru di Ajun Saryoso itu yang pertama dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Oke, untuk tujuan kegiatan pembelajaran yang kedua adalah mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk
bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak tuh, apa? Bagaimana? Sampingnya. Teman-teman semuanya sekarang. Nah, menurut teman-teman, setuju ataukah tidak setuju? Yang nomor satu terlebih dahulu. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Setuju tidak setuju? Oh, tidak setuju. Adakah yang setuju? Tidak ada. Yang kedua, Kedua. pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa. Sudah betul. Jadi nggak bisa tetapi nggak bisa. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan. Setuju. Dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, kaitannya dengan itu teman-teman, mungkin tadi ya ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, kita akan mengetahui jawabannya nanti teman-teman setelah kita mempelajari materi pada kegiatan siang hari ini. Nah, ini ada refleksi awal untuk Pak Sep. Oke, untuk refleksi awal, oke, Bapak Ibu kita bisa memperhatikan ini ada quote dari Albert Einstein, oke, di mana guru terbaik adalah guru yang percaya bahwa dia memahami potensi siswa dan guru-guru lain untuk bisa dikembangkan, oke. Berarti kita memandang bahwa semua siswa yang ada, semua guru yang ada punya potensi untuk bisa mengembangkan satu sama lain, untuk bisa berkembang secara bersama-sama. Oke, kemudian setiap anak itu jenius, di Bapak Ibu, di mana tetapi jika Anda menilai ikan dari kemampuan yang memanjat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh. Oke, berarti kan dalam apa? Dalam kita mendidik anak kita punya diferensiasi, berarti kan yang punya kemampuan di matematika tetapi lemah di olahraga, kalau kita tetap menilai olahraganya ya pasti dia akan terlihat kurang terus seperti itu. Tapi ketika dia kemampuan di matematika kita menilai matematikanya pasti akan unggul seperti itu. Ya, benar. Ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya. nanti ya sebenarnya. Seneng ya Pak, goyang-goyang senengnya ya Pak. Oke, untuk teman-teman semuanya, materi pada siang hari ini ada 6 materi, di mana materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, yaitu berupa hukuman dan penghargaan. Kemudian ada restitusi juga. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Ini nanti kaitannya dengan teori dan praktek bersama ini nanti. Selanjutnya, kemudian yang keempat adalah ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini nanti akan dijelaskan tentang bagaimana kebutuhan manusia ketika anak seperti ini, berarti kebutuhan apa yang perlu dipenuhi dari anak seperti itu. Kemudian ada restitusi dengan 5 posisi kontrolnya. Nanti kita sama-sama refleksi, muhasabah diri, di mana sekarang kita ada di posisi mana dari 5 posisi kontrol ini. Kemudian ada restitusi, yaitu segitiga restitusi. Kita nanti juga ada teori kemudian prakteknya. Oke, Bapak Ibu, yuk. Ya, sekarang kita akan memulai untuk materi yang pertama, yaitu di sini disiplin positif. Nah, kaitannya dengan ini, teman-teman semuanya ada kaitannya dengan perubahan paradigma. Ya, teman-teman semuanya, sekarang kita ada kegiatan di mana ada A dan B. Anda dan teman Anda berdua berarti berpasangan. Sampailah secara
Ya, oke. Kita praktekkan. Oke. Silakan Pak Untung, sesuatu yang paling berharga punya Pak Untung. Istri. Ya, coba tuliskan yang paling berharga. Kuliah dan Buya. Suami berarti. Makanya. Tuliskan yang paling berharga milik Anda. Ya kan dulu sampai itu dulu sih berusaha. Ya, ada yang Sama saya. ya, Tapi bahasa kita punya banyak yang paling berharga milik dunia Anda. Dengan ya, apa? jangan beranda. Yang paling berharga. Di dalam hidup Anda. Oke, coba ya. Oke, dirayu di lapangan. Berusaha tetap mempertahankan itunya. Iman. Oh ya. Nah, itu Bapak Ibu berarti kan bagaimanapun caranya ketika itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita, kita berusaha untuk tetap mempertahankannya meskipun dengan iming-iming yang luar biasa menarik ya, Bapak Ibu, tetapi kita harus tetap bisa mempertahankannya. Itulah, Ditambah lagi Pak Sep, kaitannya dengan itu tadi, tidak mungkin teman-teman itu bisa mengontrol teman yang lain. Yang bisa mengontrol yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Makanya kita sebagai guru kadang kontrol untuk bagaimana siswa seperti apa harus sesuai dengan kita itu sangat-sangat sulit sekali karena mereka punya daya kontrolnya sendiri. Itu kita juga sama. Saya akan ditanya ini. Oh ya apa Pak? Oh ini Pak istrinya. Kaitannya dengan itu teman-teman semuanya bahwa perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau kita sebut sebagai ilusi kontrol ini ada 4 di sini, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Ini namanya ilusi, itu berarti khayalan. Sebenarnya memang tidak bisa, karena sulit untuk dilakukan. Misalnya pertama, guru melakukan murid sangat sulit Bapak Ibu, kita melakukan murid sesuai dengan keinginan kita. Ini memang sebenarnya adalah ilusi. Ilusi ini kayak apa ya? Jadi khayalan ya Bu ya. Kalau kita di padang pasir, ya oasis seperti ada mata air, tetapi ketika datang ternyata tidak ada. Kemudian ini ya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya sudah tidak, karena anak juga punya hak untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, kaitannya dengan itu teman-teman semua di materi ini disiplin positif itu di teori kontrol atau teori pilihan ini dari Dr. William Glasser itu kita petakan bahwa di sana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan juga konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di sini juga ada realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Bahwa kita masing-masing individu itu kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Murid juga sama. Nah, dimana di sini makna disiplin sendiri belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Demikian Pak Sar, untuk teori motivasi. Oke, untuk teori motivasi dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Di mana teori motivasi ini menyatakan yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Itu motivasi kan kadang kita mempunyai motivasi agar tidak dihukum, kita melakukan hal apa sesuai dengan aturannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Kadang kita melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan dari orang yang memberikan perintah kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah lebih tinggi levelnya, karena ada kepuasan diri ketika kita berhasil melaksanakan sesuatu, berhasil melampaui batas yang kita batas yang kita targetkan, itu pasti akan ada sesuatu di mana kita akan bangga dengan diri kita sendiri. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Pasti karena universal kan berarti semua pasti akan mengiyakan. Seperti itu. Dari ketika motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan, kemudian juga motivasi untuk bisa menghargai diri sendiri. Ini nanti akan jadi keyakinan kelas. Ya, nanti akan di materi berikutnya. Kemudian nanti juga dari model berpikir kita nanti akan belajar 5 posisi kontrol, di mana yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian keempat sebagai pemantau, kemudian kelima kita sebagai manajer. Ya. Akan dijelaskan hukum itu bagaimana sampai jadi manajer itu harus bagaimana langkah-langkahnya. Ya. Dari kelima posisi kontrol itu nanti akan digunakan untuk kita melakukan tahap-tahap segitiga restitusi. Di mana tahapan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, materi yang terakhir itu kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jelas, yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga, nah ini mungkin ya ada yang tadi kasih sayang Pak, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kita membutuhkan kesenangan dan juga kita membutuhkan kebebasan. Ya, ini oke. Teman-teman semua, sebelum kesini, menurut teman-teman disiplin itu apa? Menurut Pak Fatir bagaimana kalau disiplin? Disiplin. Disiplin apa artinya Pak Fatir? Menurut Pak Fatir apa? Kalau menurut Pak Fatir disiplin itu apa? Ngantuk.
nilai-nilai kan kita melakukan kedisiplinan agar tidak diberi hukuman, gitu kan? Nah, kaitannya dengan itu tadi juga disampaikan kita akan belajar dengan kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai tersebut bersifat universal. Jadi tidak hanya mungkin di sini saja, di Indonesia saja, tetapi juga mendunia. Kemudian ini dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia ya. Nah, kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini kalau di Indonesia ada lagunya kemarin sudah kita nyanyikan Pak. Tapi lupa gimana ya? Belajar Pancasila. Ya, di sini merdeka, oke. Tapi sebelumnya mungkin ke slide sebelumnya, oke. Ya, ini Bapak Ibu, ada motivasi ada dua, eksternal dan internal. Oke. Ketika kita bisa sampai pada motivasi internal, itu sudah menjadi keyakinan kita, oke, bahwa itu menjadi karakter yang kita lakukan sehari-hari seperti itu. Maunya kita ketika mendidik anak, ya anak punya kesadaran diri sendiri, bukan karena eksternalnya, tapi benar-benar dari dalam kita mau melakukan. Misalnya ibadah ya, jadi anak-anak benar-benar mau melakukannya karena kebutuhan diri sendiri seperti itu, bukan karena faktor kita yang ayo semua, ayo berdoa gitu. Tapi mereka sudah menyadari dengan sendirinya bahwa itu adalah kebutuhan bagi mereka. Oke, motivasi buat mereka. Ya, merdeka. Oke, menurut Piaget Dewantara merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Oke, merdeka itu tidak hanya kita melakukan sesuatu karena perintah gitu, tapi juga cakap membuat cakap buat pemerintah diri sendiri. Pada jadi dalam diri, ayo sholat, gitu kan? Ayo kerjakan tugas dari guru, gitu. Itu namanya merdeka yang sejati, yang sebenarnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, bukan merdeka karena diri seluruh, tetapi dari kemauan diri sendiri. Ini diambil dari Piaget Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka pada cetakan kelima tahun 2013 di halaman 469. Oke, ini ada merdeka yang sebenarnya seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Ya. Nah, kaitannya dengan itu. Motivasi tadi yang ya, berbeda. motivasi Kita ada ya. anak mau melakukan sesuatu ketika atau anak kita sendiri dia punya di rumah. Nanti kalau kamu mau nanti akan diberikan apa? Gitu kan seperti itu, oke? Jadi itu kalau sudah waktu yang dekat itu memang bisa, tapi kalau lama itu nanti anak-anak juga akan kenal jadi
tidak punya kesadaran sendiri. Kemudian ada di situ juga ada penghargaan mendukung, kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan yang tidak efektif ya, kaitannya dengan memberi penghargaan itu ada beberapa tidak efektif ya. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, mungkin kaitannya dengan kalau penghargaan merusak hubungan ya, mungkin kan kecenderungan kalau di satu kelas itu tidak semua itu memiliki level yang sama ya. Jadi ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Kaitannya dengan kita selalu memberi penghargaan kepada yang bisa. Terkadang itu yang tidak bisa ya, itu agak penghargaan merusak hubungan. Berarti akan begitu ya Bu, yang kurang-kurang itu nggak apa saya bisa mendapatkan penghargaan itu, gitu kan? Karena pasti tidak akan mungkin menyalip yang sudah bisa. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian ada juga penghargaan mematikan kreativitas. Nah, kaitannya dengan itu mungkin ya Pak, kalau penghargaan mematikan kreativitas, wah, oh saya mau seperti ini, anak sudah seperti ini, wah dapat ini lagi, dapat ini lagi. Tapi ujung-ujungnya paling nanti penghargaannya dapatnya itu saja. Nah, karena dia sudah jenuh, bosan, dia tidak mau lagi untuk berinovasi atau berkreasi. Ya seperti yang kita lihat di tempat kita lihat, kalau paling ukur untuk boban mereka. Tapi kemarin kita kan ada. Nah, kemudian ada penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, benar-benar mengurangi, karena ketika biasa dapat penghargaan dan dia dapat apa-apa, tapi ketika suatu saat tidak dapat penghargaan langsung down rasanya, langsung malas gitu kan. kalau sudah berusaha. Itu yang mengurangi kecepatan tadi. Penghargaan mengurangi Ketepatan itu mungkin maksudnya dengan apa anak-anak melakukan kegiatan apa, kemudian kita memberikan penghargaannya itu tidak pas ya, tidak sesuai yang diharapkan gitu. Kalau yang menghukum, kalau penghargaan itu kalau yang menghukum, kalau penghargaan yang bersifat menghukum, wah mungkin kita bisa ini Pak, apa namanya, memberi penghargaan, tetapi penghargaannya itu malah menurut dia bukan dia merasa senang, tetapi malah seakan-akan oh berarti memang saya harus seperti ini dok, saya tidak bisa ke yang lain, seakan-akan tidak bebas seperti ini. Padahal kaitannya dengan tadi kan kita perlu kebebasan. Ada ketakutan loh Mas, ya. Di sini menghukum itu ada ketakutan ketika saya tidak melakukan itu, nanti saya pasti akan kena sanksi seperti itu maksudnya. Memberi penghargaan itu termasuk penghukum. Iya. Termasuk hukum memberikan. Oke, kemudian bentuk program kebajikan teman-teman semuanya di sini ada pengakuan secara khusus, ada pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi dalam memberikan apresiasi itu, nah bisa secara khusus, bisa secara pribadi, kemudian kita juga memberi pengakuan kepada semua murid ya bergantian, kemudian ini juga fokus pada prosesnya dan juga konsisten ya. Jadi tidak sekarang kok mungkin besok. Nah, agar terus ya mungkin hal-hal ini kok kemarin dia seperti itu lagi kok tidak mendapat ujian lagi. Nah, ini anak akan merasa jenuh gitu seakan-akan. Jadi pengen ya konsisten kita memberikan pengakuannya. Kita lanjutkan ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada membuka kemarin saya perhatikan. Di situ nilai kebajikan yang masuk di situ adalah rasa empati yang besar. Di sini situasinya contohnya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, di sini kan ada kemarin saya perhatikan. Nah, dengan memperhatikan murid yang baru, ya, jadi itu di anak itu sudah muncul rasa empati. Kemudian di sini saya menghargai. Nah, saya menghargai. Di sini contoh situasinya pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Saya menghargai
perilakunya. Berarti itu adalah sebuah bentuk kepedulian. Ya. Terima kasih. Terima Ya, kasih. misalnya begini, tadi kan ada anak-anak yang ngaku gitu kan, kemudian sebagai guru kita terima kasih ya Dok, teman atas kerjanya tadi sudah melaksanakan kita dengan baik, gitu kan? Berarti dia kan ini nilai kebajikan yang dimiliki oleh anak adalah rasa tanggung jawabnya, gitu, karena sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Gitu. Kalau yang satu nih, kemarin saya perhatikan misalnya kelasnya dunia, gitu kan, ada yang memakai sesuatu yang baru, ya, pasti kan misalnya apa ya, bisa sesuatu yang baru ya, terus jam tangan atau apa, pasti dia juga saksi kan mesti gini, kalau begini. Cincinnya kan gitu ya. Nah itu maksudnya pasti anak butuh perhatian lah seperti itu ya. Nah itu agar muncul rasa empati bagi anak. Oh, kamu diperhatikan sama gurunya, saya diperhatikan sama gurunya. Anak butuh pengakuan lagi bahwa dia melakukan sesuatu yang baru seperti itu. Itu bedanya empati sama peduli. Yang membedakan apa tadi? Rasa empati kalau benar. Pada saat kamu bertemu teman-teman, oh, gini Pak, mereka kepedulian ini kepedulian terhadap sesama. Itu, tapi kalau empati itu kemarin saya perhatikan, maksudnya dia punya rasa, oh saya diperhatikan sama gurunya, sama temannya gitu. Tapi di sini lebih kepada kerjasamanya di kepeduliannya itu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke tindakan guru. Bapak Ibu, ini coba kita bersama-sama. Ini ada beberapa pernyataan, kemudian ini ada hukuman atau konsekuensi. Menurut teman-teman, yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut teman-teman ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, ya, bisa nanti lanjut kita di bawahnya. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga berkeliling. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak Hukuman. Kerja menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena terjadi pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Murid disuruh untuk Mengenakan sepatu tidak mengenakan. Murid disuruh lepas maksudnya, lepas sepatunya seharian penuh karena tidak pakai sepatu sesuai. dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya. Hukuman. Coba Ya, perhatikan perbedaannya dengan yang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Mungkin bukan hukuman tapi konsekuensi. Konsekuensi. Oke, yuk berdiri sini. Nah, jawabannya ini. Saya kan jawab ya, kita jawabkan di sini. Nah, kalau kita bandingkan antara nomor 2 dan nomor terakhir, hukuman dan konsekuensi bedanya di mana? Hubungannya, kata loh. Tindakan dengan alasannya itu ada hubungan atau tidak? Ketika itu ada hubungannya, dan itu konsekuensi. Tetapi kalau tidak ada hubungannya, itu namanya hukuman. Seperti tadi yang konsekuensi yang menggantikan kertas tugas teman-teman karena kertasnya sudah dicoret-coret. Kan ada hubungannya. Ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang tadi sudah disampaikan Pak Sep. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan sesuatu harus terjadi. Oke, paksaan kalau hukuman itu Ya. bersifat paksa. Kalau ini konsekuensi itu tanggapan. Yang kedua ini ya, rasa satu loh. Ya. Nah kalau hukuman itu membuat anak sakit baik secara fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Oke.
seperti pengalaman sendiri lagi. Mungkin ketika kita waktu SD dihukum apa, SMP dihukum apa, sampai sekarang masih ingat. Gitu, Bapak Ibu ya. Akan masih yang paling ingat. Kan? Karena kalau Bapak di Bapak apa sama dulu ya Pak. Saya pernah dulu Bapak zaman SMP urutan di rumah ya. Barangnya dua. Nyata temenan. Ya kan olahraga apa jenis senam pagi seperti kita. Kan kita berdua tidak bawa kaos, sepatu lalen. Urutan temenan. Oh nah atau dan pertanyaan kemudian dibawa BP di situ seharinya disuruh ngatur di BP itu masa Australia dengan Pak. Itu menyakitkan BP Bapak Ibu karena itu memang tidak ada hubungan saja gitu. Menyakitkan Pak. Ya menyakitkan. Kata saya baik segitu. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai, benar, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi, misalnya di kertas anak-anak kemudian ganti kertasnya gitu kan, memang tidak nyaman, tetapi pada saat itu kemudian berjalan apa, berlalu waktu akan hilang sudah. Kemudian anak memberi apa, membenci tentang kedisiplinan, ya kan? Dengan hukuman dia akan benci dengan kedisiplinan itu, tapi kalau yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Dia tahu, oh iya, menyadari bahwa ketika tadi hari terlambat karena ada kesepakatan, ya kan? Kesepakatan di situ, keyakinan di situ bahwa ketika terlambat masuk ke jam olahraga, maka dia konsekuensinya harus lari keliling lapangan. Itu karena banyak kalau pertama itu kan pemanasan, ya kan? Nah itu kan juga ada kegiatan pemanasan. Itu yang nggak pakai topi konsekuensi berarti om. Putih. Pasaran. Ya aturannya harus. Oh pasaran ya. Ini konsekuensi Pak. Next yang berangkat terlambat kembali lalu hukumannya. Hukuman. Kaitannya dengan itu juga kita sudah ada kesepakatan lebih dahulu ya. Ketika kemarin kita MPRS kan Pak Afat sendiri yang sudah mengisi aturan sekolah ya kemarin yang mengambil dia aturan tata tertib sekolah kepada anak-anak. Nah, kan? Nah, itu anak-anak sudah menyepakati aturan. Besok kita akan buat kesepakatan sekolah itu di Berlin, tapi kan banyak kok apa titik-titik itu maksudnya. Nah, kan kesepakatan kan bisa berubah, jadi ditulis pakai sepuluh ini, ya kan? Dan satu benar dipakai salah pasti gitu, ya kan? Bisa dari pegawai. Kita kembali ke materi ini Pak. Ya. Apa itu restitusi? Ternyata kita masih banyak banget slide-nya. Begitu. Oke, apa itu restitusi kemarin Pak Untuk sudah menyampaikan ketika dulu di tempat kita. Belajar lebih dahulu. Oh ya, kita kemarin. Apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. iya. Itu adalah restitusi ini. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nantinya. Mereka mau menjadi seperti apa toh? Gitu. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi restitusi ini yang kembali membangkitkan motivasi intrinsik anak untuk menyadari apa yang benar-benar memang harus dilakukan Dan apa yang harus dilakukan sekarang. ya. Ini kaitannya dengan ya mungkin ini nanti akan lebih kan kalau teman-teman nanti praktek. Ya. Kalau hukuman itu namanya identitas gagal, karena itu bersifat negatif yang tadi menyakitkan dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu netral, ya memang apa namanya sakit tapi sebentar, tapi kalau restitusi itu positif, misalnya restitusi merupakan pilihan, karena akan memang diberikan pilihan nanti, di dalam restitusi itu bukan kamu harus begini atau begini tidak, tapi akan diberikan pilihan dan itu menjadi keyakinannya untuk dijalankan. Ini ciri-ciri restitusi gimana? Ciri-ciri restitusi di sini yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi
bisa memberikan solusi pemecahan masalahnya. Tapi mentok-mentoknya baru kita muncul di situ. Tapi di sini ada sisi apa? Ya kreativitas akan muncul juga di sini. Oke. Kemudian resolusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya ketika anak melakukan kesalahan, otomatis kan dia akan kelompok G gitu ya, akan menjauh kan. Tapi ketika dia melakukan restitusi, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan baik ya. Karena sudah diselesaikan masalahnya dengan dia sendiri. Oke, ini keyakinan kelas Pak. Ya, kita masuk ke keyakinan kelas. Di sini ada kata-kata seperti ini teman-teman. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, kaitannya dengan tadi mungkin karena kita sudah lumayan banyak tadi materinya. Menurut teman-teman peraturan, kenapa kok peraturan? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan saja? Menurut teman-teman bagaimana? Mungkin kalau peraturan hanya dibuat dulunya, kalau keyakinan bisa bersama. Iya, betul. Itu benar. Ya, kalau peraturan itu memang yang membuat peraturan itu hanya sepihak saja. Tapi ketika keyakinan kelas itu dibuat bersama. Nah, kaitannya dengan itu teman-teman kita akan praktek membuat membuat keyakinan kelas. Saya monggo. Saya bagikan kelas. Iya, Di sini peraturan dulu. Iya, peraturan. Peraturan kelas tidak diubah menjadi Keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu menulis yang dulu nama aturan ya. Kalau dulu aturannya seperti apa coba? Itu ditempel di sini satu-satu. Oke. Satu Bapak ditempel di sini. Contoh satu peraturan kelas saja. Menulis satu peraturan kelas. Peraturan. Kita tulis peraturan dulu. Satu saja peraturan yang ada di kelas kita. Peraturan. Satu aja ya? Ya, satu saja. Peraturan ya. Ya, peraturan. Tidak boleh merokok. Tidak terlalu ke situ ya. Kita saja sudah tahu ya. Oh, benar. Ya, benar. Nah, itu dulu pelan-pelan ya. Dulu lo bukan sangat tulis dulu. Kalau kayak orang dulu. Oke, baik, Bapak Ibu, kita bersama-sama lagi untuk peraturan kelas yang pertama, mengerjakan tugas piket kelas. Kalau jadi keyakinan kelas bagaimana? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Saya Bu ya. Ya, oke. Kaitannya dengan itu Pak, kita kan ada punya ciri-ciri keyakinan kelas. Salah satunya adalah kalimat itu adalah kalimat yang positif, Ya. bukan kalimat
kalimat positif. Pada peraturan kelas sudah berlaku kalimat positif, berarti itu bisa dituliskan di keyakinan kelas. Kalau peraturannya, kalau kalimatnya negatif itu harus dirubah ke positif. yang Ini akan berubah. Misalnya ini yang dari Pak Untuk mengerjakan tugas pikir kelas, berarti kan sudah positif. Nah ini bisa menjadi keyakinan kelas seperti itu. Kemudian ini berangkat tepat waktu. Nah ini sudah positif, gitu. Dan ini sudah bisa menjadi keyakinan kelas. Ini masuk kelas sama berjanji untuk tidak berbicara kasar. Nah ini yang ada negatifnya Pak. Maka berubah jadi apa Bapak Ibu? Berbicara sopan kan. Nah seperti itu maksudnya berbicara sopan kan. Satu. Berarti tiganya sopan santun. Jadi ada lagi dilarang makan di dalam kelas. Nah, itu kalimat positif atau negatif teman-teman? Negatif. Makan saat istirahat. Nah, itu. Makan saat istirahat. Istirahat. Makan istirahat. Kemudian tidak boleh membuang sampah di laci meja. Membuang Membuang sampah. sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Itu maksudnya bedanya bangga dan keyakinan. Kemudian tidak boleh mencontek saat ulangan. Mengerjakan ulangan dengan jujur. Jujur. Nah, tepuk tangan. Katakan 11 tahun. Oke, teman-teman, ini ada dua poster sebelah kanan dan sebelah kiri. Menurut teman-teman, mana yang merupakan Mana yang merupakan peraturan? Baca dulu. Berdoa sebelum aktif dalam membaca. Kami perlu berdiri. Semangat apa? Semangat belajar. Kami guru dan semangat itu membedakan keyakinan sama Kesepakatan. Ya. Membedakan keyakinan dengan peraturan. Mana yang Ini yang merupakan keyakinan. peraturan, mana yang merupakan keyakinan. Kalau ya hadapnya ke sana berarti yang kanan atau yang kiri? Mana yang merupakan keyakinan kelas? Kanan atau kiri? Yang putih atau yang hijau? Menurut teman-teman. Kalau yang hijau itu menurut saya peraturan. Yang putih kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya. Ada yang lain? Betul yang disampaikan Pak Ibu. Langsung jalan. Teman-teman semua, yang namanya keyakinan kelas itu di dalamnya ada kata-kata di mana tadi kita sudah belajar Pak, yaitu tentang keyakinan yang universal. Ya. Di mana di situ Bisa. masuk pada profil pelajaran Pancasila dan karakter yang lain. Di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di sini juga saling menyayangi itu masuk dalam kebijakan universal. Kemudian kami murid yang semangat. Nah, semangat itu merupakan masuk dalam kebijakan universal juga. Nah, kaitannya dengan itu, yang keyakinan kelas itu tidak hanya untuk murid saja, tetapi juga untuk gurunya, untuk kita semua. Namanya juga keyakinan kelas. Di dalamnya ada murid dan juga ada guru. Itu juga yang C itu kami murid yang peduli. Nah, itu di situ peduli juga mengandung kebijakan universal. Kalau bukan. Ya. Beda juga kan kesepakatan kalau keyakinan itu sudah menjadi karakter di Bapak Ibu, sudah menjadi karakter dari siswa. Tapi kalau baru peraturan atau kesepakatan itu masih proses menuju ke keyakinan. Saya aktif dalam pembelajaran kan prosesnya tapi nanti akan masuk jadi misalnya kami murid yang semangat belajar seperti itu. Dan tadi untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini ada tabel Y dan tabel T. Ini mau disampaikan Kak Sep atau kita Oke. baca?
tentang kegiatan pendahuluan keyakinan kelas G bisa dilakukan maksudnya bisa dilakukan melalui tabel D maupun tabel T. Saya ini aja ya. Untuk tabel D yaitu ada keyakinan hormat, apa namanya tadi keyakinan hormat. Misalnya terdengar dari bisa dilihat dari terdengar, terlihat dan berperilaku. Terdengar kita seperti ini. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, gitu kan? Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima kasih seperti itu. Itu namanya keyakinan kelas. Terlihat seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Izinnya, seperti itu. Yang bisa kita lihat. Ya. Kemudian perilakunya, anak-anak tersebut menjadi tersenyum yang ramah sama temannya seperti itu, Seperti kemarin di kelas 1, ada yang nangis karena diomeli sama temannya. Saya diomeli itu sama lupa namanya. Kenapa dong? Karena saya tadi mau pegang barangnya dia, tapi saya hanya mau izin, gitu kan? Tapi masa diomeli dulu gitu. Sama itu, itu apa nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Dan itu kita bisa buat kalau itu. Ini peraturan dan keyakinan karena tadi sudah ini Pak, contoh peraturan di situ untuk selalu kembali pada buku depannya. Keyakinan yang dimiliki di situ ada keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi untuk yang di keyakinan kelas ini itu adalah kebijakan universal, di mana ini lebih menekankan kepada karakter anak. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga keyakinan adalah menghormati orang lain dan berkomitmen, berkomitmen bersama-sama, Kenapa menghormati orang lain, Bapak Ibu? Di sini hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kenapa menghormati orang lain? Berarti ketika guru datang anak-anak sudah siap. Itu salah satu bentuk untuk menghormati orang lain. Tidak membuat yang lain menunggu. Ya, betul ya. Menghormati seperti itu misalnya menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini hubungannya dengan keselamatan dan menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba. Ini hubungannya dengan kesehatan. Perhatian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain pasti kemudian adalah keyakinan adalah bersabar antri di sini. Gunakan masker. Hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Karena keselamatan dan keamanan. Kalian lihat dulu pas ketika anak kelas 4 dan sekarang sudah naik kelas 3 Ibu pagi-pagi udah sendiri Pak sore Mas kan lari-lari dulu lari-lari sih sama namanya rajin Oke, kita ke kebutuhan dasar manusia ada 5 nih Bapak Ibu. Yang pertama apa Bapak Ibu? bertahan hidup. Yang kedua Kasih sayang dan rasa diterima. 3 Kebebasan. yang keempat Kesenangan. dan yang kelima penguasaan. Yuk, ini yang pertama. Mau 5 posisi kontrol. Langsung masuk ke 5 posisi pada lagi menjelaskan dulu membuat. Oke. Ini. Oke. Bertahan hidup kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup misalnya apa Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum, kita masih ini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, di dalam keluarga, ketika kita masih membutuhkan kasih sayang anak-anak kita, membutuhkan perhatian kita, kasih sayang kita, kemudian rasa diterima. Misalnya anak, ini bagus dah, oh iya kita jadikan bagus dong, ini kan, namanya diterima. Kebebasan, kita bebas berekspresi. Tapi kebebasan di sini sekali lagi bukan kebebasan yang merebut kebebasan orang lain, gitu. Kesenangan, kita juga butuh kesenangan. Healing, ya contoh ya, di sini dunia. Kita pasti orang kerja terus, kita pasti ada butuh kesenangan, akan tidak jenuh, akan semangat kita kembali lagi. Kemudian penguasaan, anak juga butuh penguasaan, pengakuan di sini, ketika dia mereka butuh pengakuan, mereka memiliki kelebihan yang
diakui oleh teman ataupun gurunya. Ini 5 posisi kontrol. Oke. 5 posisi kontrol di sini yang pertama ada bertindak sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bulia, aja gimana Bulia kira-kira? Posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini. Guru dengan muridnya. Ya, Dengan muridnya. Tingkat KBM. Iya. Iya, ya KPM. Yang KPM atau kita sebagai guru. Teman. Teman, Temenan teman. Makanya kan nggak ada yang takut sama saya. Apa tadi kira-kira? Apa tadi hukum ya? Orang Mas Emrus langsung didukung. Waktu itu membuat rasa bersalah. Oh, itu untuk dunia ya? Oke, kita lihat salah satu ya bagaimana penghukum itu sampai ke yang lainnya. Oh, begini. Bisa. Oke. Oke, di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol, oke? Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari ini ya, penghukum misalnya perbuatan buruk seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, gitu. Kan? Ya kan? Dia ngomongnya kan banget gitu ya, seperti itu. Itu nggak ada apa? Hukum, oke? Mesti kagak nih bolak-balik balik ini. Ya lah, itu namanya penghukum. Saya belajar dulu ya, Pak. Saya belajar. Pasti kita semua kaget. Saya awal-awal dulu jadi guru juga galak kan Pak. Kayak dengan penghapusan itu layak kena dulu itu. Sekarang menyadari pembuat rasa bersalah. Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya ibu sewa dan Mas kan tidak apa sama harus terus seperti ini pasti Pak Gula kan dimarahi sama kepala sekolah seperti itu misalnya deh. Ini namanya pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah seperti itu ya. Oke, di sini kemudian jadi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya ketika ngandani murid biasanya sambil ketawa, sambil apa gitu, dirangkul atau bagaimana. Dan di sini adalah sebagai teman. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Oh, yang memantau aja, oke? Ketika anak sudah dilalui, kemudian sudah berupa apa tidak, tapi Guru punya data ya. dari hasil Observasi seperti observasi lagi. Tapi kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan. Oke, manajer di sini ya nanti sedikit setuju ya Bu ke manajernya ini mengajukan pertanyaan. Lalu kasih dengar tadi ada laporan dari guru kelas 3 bahwa kamu ada masalah ya, Mas, gitu kan? Iya Pak. Kemudian coba kamu ceritakan itu seperti itu, oke? Itu namanya manajer di situ. Kemudian sampai tahu dampaknya ya, oke. Bagaimana kalau kita melakukan penghukuman seperti kita bertindak sebagai penghukum, dampaknya pada murid adalah mengulangi kesalahan. Gitu? Biasanya dampaknya saja kalau bulan balik gitu. Itu cuma penghukum. Itu efeknya seperti itu. Kemudian kalau merasa bersalah, itu membuat anak menjadi rendah hati, rendah diri, harus ngomong, ya kan? Kok Pak Guru malah disini kan ada seperti itu, oke? malah pesakit guru dari sebenarnya. Kemudian kalau sebagai teman itu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Maksudnya begini, ketika panjenengan sebagai teman, sama panjenengan, bisa sama dunia, anut. Tapi nanti ketika tidak ada apa-apa, terpental. Bukan Misalnya seperti itu, seperti itu biasa seperti itu, benar-benar seperti itu. Wah, pasti banget kowe. Dicoba berarti ora gelem demong pasar kono. Kemudian pemantau, ini apa diberikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya tadi hadiah ya. Nek hadiah dia akan melakukan, ya kan? Ketika dia merasa dipantau, dia akan baik. Tapi ketika tidak dipantau, ketika dia tidak dipantau kembali lagi ke semua lagi, kita itu namanya pemantau. Tapi kalau manajer
dimunculkan. Oke, keyakinan dirinya dimunculkan, kesadaran diri dimunculkan, akhirnya apa? Mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oh, nanti kalau saya seperti itu menyakitkan orang lain atau tidak, akan muncul seperti itu. Bapak Ibu, mendewasakan ya. Berarti di antara 5 posisi kontrol ini diharapkan kita jadi seperti apa, Pak? Sebagai Pas yang jawab lain sudah kita pernah di posisi penghukum juga pernah pasti Bapak Ibu membuat rasa kesal ya pasti. Sebagai teman juga pernah kan? Seperti itu pemantau juga pernah. Nah, kita belajar sama-sama sebagai manajer. Paling seringnya membuat rasa bersalah. Masih pada nangis. Mana seminggu sekali di hari Jumat. Esoknya gugur dari. Karena memang ada saat-saat di mana kita harus terjadi ini dulu. Tapi endingnya tetap di sini. Untuk ke sini ada harus melewati ya ini sebelumnya. Pernyataan siapa yang mengatakan? Oh ini. Oke, pernyataan langsung tinggi. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan tadi 5 posisi merupakan membuat orang merasa bersalah. Oke, ini posisi kontrol lagi. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, bukan? Masih sebagai pembantu. Kata-kata ini, ayolah lakukan demi ibu bapak, bukan? Ini apa? Teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Gitu kan? Itu namanya pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini ada kreativitas yang berada dalam diri itu yang namanya manajer. Kamu selalu yang paling terakhir menyelesaikan tugasnya, gitu kan? Itu yang namanya pemhukum. Oke. Contoh-contoh. Ini segitiga. Ini Yang yang terakhir, oke? Bapak Ibu namanya segitiga eksekusi. Oh, nggak jelas karena Wis. Oke, ya. Bapak Ibu, misalnya ini A, B, C, urutannya benar mana? dari mana dulu? Ini A, B, C. Monggo, langsung mawon. KAMU. Kamu. Ya, dari A, B, C. Kemudian urutannya apa? Yang masih di sisi. Ini A, B, C. Oh, ya kan. Oke, yang A validasi kebutuhan, yang B menstabilkan identitas, yang C menanyakan keyakinan. Yang pertama Menanyakan keyakinan. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga validasi kebutuhan. Pertama apa Bu? Urutannya Bu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Oke. Yang pertama ini dulu, kita harus stabilkan identitasnya. Maksudnya di sini misalnya anak yuk cerita, gitu kan? Kan biasanya masih dulu, gitu kan? Nah, begitu anak cerita, kan ini saya membuat Mbak Lia salahnya itu jangan mau. kita stabilkan dulu emosinya, oke? Ada anak ya. Ya mungkin sebagai contoh Pak, kan ketika ada anak yang terlambat, nah kita tidak langsung kenapa kamu terlambat dan sebagainya kan marah-marah, tapi kita pasti mereka atau dia terlambat itu ada alasannya. Nah jadi kita menanyakan dulu. Nah itu kaitannya dengan menstabilkan identitas. Kenapa sih terlambat? Nah, kemudian kembali ke validasi kebutuhan. Kan? Nah dari apa tindakan kamu itu kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas mana seperti itu, oke? Itu namanya validasi kebutuhan. Oke. Kemudian menanyakan keyakinan, betul? Keyakinan yang mana yang sudah dilanggar? Ya, kamu kalau seperti itu kamu kedepannya akan bagaimana seperti itu, oke? Lah ini menstabilkan dan Contohnya ini berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu kan? Kan jempol-jempol lah caranya menstabilkan diri. Gak apa-apa, do, mas, Pak Guru, pas sama saya juga melakukan hal yang sama. Jadi Pak Guru banget ya. Saya sudah pernah itu menstabilkan
identitas pas juga balik. Betul. Oke. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan? Kata-kata seperti itu, oke? Di awal seperti itu, kesampingkan dulu yang Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi kata-kata ini dari atas sampai bawah itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Untuk kemudian yang berikutnya itu adalah validasi kebutuhan. Di sini mungkin kita bisa berkata seperti ini. Oh, kamu terlambat, pasti kamu punya alasan. Nah, atau mungkin kalau kebetulan kadang-kadang ya teman-teman kita ada yang marah, bagaimana bukunya disobek oleh temannya, kadang bukunya sobek itu dia sampai marah-marah. Nah, kita bisa tanyakan loh, kamu kok sampai marah-marah ke temannya, sampai pukul meja temannya, kenapa sih? Pasti punya alasan. Kita dengarkan dulu apa alasannya. Nah, itu divalidasi kebutuhan. Kemudian di situ juga ada contoh kata yang lain, ya, dari guru, kata-kata guru, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, kaitannya dengan yang tadi. Jadi kita contoh tadi temannya mensobek itu dan dia marah-marah. Nah, kita juga bisa meyakinkan ke teman itu tuh, apakah marah-marah dan pukul-pukul meja itu merupakan ya sesuai dengan keyakinan kita dan lain sebagainya. Hubungannya dengan teman bagaimana nanti? Misalnya balang-balangan supaya Bu, Ya. misalnya balang-balangan itu menyatakan ya, bahkan masalah jawab menyatakan gitu kan. Coba kalau menyatakan ada hal lain tidak yang bisa kamu lakukan untuk bisa menyenangkan diri kamu sendiri, tapi tanpa merugikan orang lain. Di sinilah untuk validasi kebutuhan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, sebagai contoh tadi saja ya Pak Sep, itu kan contoh tadi menyobek-nyobek buku temannya dan dia marah-marah subur. Kita bisa menanyakan karena kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Oke, kita menanyakan ke anak tersebut apakah marah-marah dan pukul meja itu sesuai dengan keyakinan di kelas kita yang sudah kita sepakati. Nah, mungkin dia akan mengikuti, oh tidak. Kita tahu melanggar keyakinan apa yang dilanggar, keyakinan apa yang dilanggar. Nah, setelah itu baru kita menyampaikan. Nah, kalau sudah tahu, kamu bersedia nggak untuk memperbaiki? Kalau dia bilang bersedia dan tidak mau, kita tanyakan alasannya. Kalau bersedia, bagaimana caranya? Nah, jadi permasalahan yang dia lakukan sendiri, dia juga yang mencari solusinya sendiri. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan dalam menanyakan keyakinan. Misalnya anak sering membawa sama sembarangan di kelas, bagaimana? Ini ada juga. Kelas yang ideal itu seperti apa sih, gitu kan? Kan anak suka membawa sampah ke itu Pak, kelas saya bersih, ya kan? Kemudian tidak ada sampah di dalam kelas, nah itu bagus, gitu, ya kan? Kita tebalkan, ya kan? Menebalkan keyakinan itu bahwa itu memang harus dilakukan. Yuk, kamu dari yakin dengan hal itu, ya Pak? Bagi kita sama-sama melakukannya ya. Kita mulai besok kita akan membuat yang lebih baik untuk kelas kita. Jadi Bu, saya. Ini kita lewati. Coba mungkin ini ya Pak, sebelum selesai, ini sebelum ke sini teman-teman bisa praktek untuk salah satu saja, bukan tahun tapi prakteknya ya Pak? Ya, Sedikit eksekusi. Ya kan ada. Ininya kok ada teksnya Bu, benar Bu. Ya, ada yang sebagai guru dan ada sebagai murid. Korsi pasti bisa ngomong Pak Fatuk. Mungkin bukan Pak Fatuk. Oh, berarti ini coba ini Pak ini ada guru dan ada murid. Ini Mbak Dina. Nah, ini gurunya, ini muridnya. Saya jadi murid sama Pak Untung, jadi murid. Apa suaranya? Ini bentar. Ini guru ya. Dan Pak Fat ini. Pak, ada kesesuaian. Ini kan ini guru A, ini B, jadi itu kan statusnya beda. Ini bernama Ali. Ini ada seorang wali kelas belum. Nah ini gabung. Tapi itu Ali bukan sih? Sama beda ya. Kemarin ada 3 kasus. 3 kasus A ya? A.
Oke. Amira sama Mbaknya. Saya sebagai apa? Guru. Guru. Berarti sebagai Terus Ya. Terus, nah. kuliah dan Bu. Kuliah dan Maksudnya ini ya, Ini yang ada sebagai seorang officernya. SMP berhidup pada saat jam istirahat makan siang dan melihat salah satu murid bernama Amira yang sedang menangis sendirian di dalam kelas. Ada mengambil Amira dan mengajaknya berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat Ini mengejek yang Amira dilakukan sebagai karena nilai ulangannya guru. lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Anda untuk berbicara. Laki-laki dan laki-laki ini berarti dari kasus ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang lain. Kan apa? Setiap anggota perlu merasa menghargai. Isi dalam bertentangan dengan setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, Bu Rate kan jadi Ali, ya kan? Kasusnya di luar Bu Ali. Bu Rate ya. Ali itu ketika istirahat, ya mengajak si Amira karena nilai Amira jelek itu maksudnya. Dan cerita sama Pak Pato gitu, ya. Saya memposisikan nanti kapan meyakinkan, kapan apa sih sini validasi, kapan meyakinkan. Keyakinan ya. Tadi urutannya ya Pak. Yang pertama adalah validasi. Menstabilkan, validasi, menanyakan bisa menggunakan kata-kata itu. Ayo. Berarti enggak, bukan murid ya, tetapi Pak Fat dulu. Kan ini sudah kasus, kan Pak Fat. Kenapa? Nah. Terus saya apa itu? Itu sesuai dengan itu kan itu. Kalau Pak Fat langsung marah-marah jangan dicena. Aku curhat. Gini Pak, ini bukan ini. Enggak curhat, tetapi apa Ini itu? Pak, ya Pak. Kasusnya dengeran itu sebagai murid. Nah, langsung Bukan yang terjadi. ya. Nanti dulu kan pandemi. Ya. Pak Fat coba silakan. Silakan ya untuk menyelesaikan kasus ini. Aku lihat juga. Pagi sama anak. Menghadapi sejarah Kan yang cerita. kan awalnya dulu bagaimana kan boleh nggak Rati? Itu Ali ngejek saya, orang saya nilainya jelek, saya kan malu. Saya kenali. Kalinya. Saya yang leceh. Bapak ini tak kira korban. Saya Tapi aku sebagai pelaku. Yo, oke, oke, Pak Pato. Ali, Ali, ada apa? Itu siapa jenis? Amira ya. Amira kok bisa nangis kenapa? Tadi kan aku lihat nilainya Amira, terus nilainya Amira jelek. Aku cuma bilang lebih, ya tapi kamu belajarnya ya, aku nilainya lebih bagus dari kamu. Cuma kayak gitu. Kamu tahu kira-kira penyebabnya Amira nangis kenapa? Kan aku cuma bilang nilai aku lebih bagus dari kamu. Oh iya, itu bagus, bisa jadi motivasi. Cuma mungkin Amira jadi malu ketika kamu bilang nilainya jelek. Padahal mungkin Amira lupa belum belajar. Paling baik, yuk ajak belajar bersama mana yang belum bisa. Ya apa namanya? Ya. Oh, saya ngerti ya. Keyakinan ya. Nah, apa keyakinan? Keyakinanku. Oke, Ali, ketika kamu seperti itu tadi, saya mau melakukan apa? Keyakinan kaitannya yang sudah dibuat di kelas. Iya, tentunya ketika kamu bisa membuat nangis teman itu akan kecewa. Maka bagaimana kira-kira agar kelas itu jadi asli tanpa ada rasa yang sakit, sedih dan sebagainya bagaimana? Ya Pak, aku sudah sedikit. Saya mengingatkan
akhirnya ajar bagaimana biar dia itu lebih Kata ibu aku. jelek. Dia harus kembali. Saya buat salah kamu nanti. Kalau dia sampai nangis kan dia jadi malu. Bagaimana dia nggak malu? Ayo ajar, tanya. Kamu bisa mengarahkan kenapa ini salah, bisa diajar. Oke begitu. Nah, itu mesti guru ajar kalian begitu. Dan kita maaf sama Amira ya kan. Jadi si Citra sudah diajarkan apa pun? Belum itu tidak apa-apa. Sekarang kamu bersalah. Kita jangan diulangi lagi ya. Itu kan belum. Ya kan? Harus lagi dari identitas belum. Itu belum tercetak. Oke. Saya ajar kalian mana? Bukan, tidak apa-apa. Kamu setiap manusia itu pasti punya bahwa itu kan belum stabil dari identitas sih. Ya. Bapak Ibu semuanya, terakhir sesi terakhir saya hanya punya 5 soal terakhir. Ya. Coba. Hanya 5 soal. Pesertanya sudah tidak lengkap, Bun. Nuril. Nggak apa-apa sebisanya. Nah, oke. Teman-teman semuanya kita bermain kahot. Teman-teman semua pakai HP ketik kahot.it. Kahot.it. Saya tidak mampu karena baterainya tinggal 5%. Saya baterainya tinggal 13%. Oke, Nuril. Hanya 5 soal tok. Monggo. Sedih nggak sampai. Pakai. Karena kue kurang bisa ngomong. Ya, adapin masuk ya. 909 25 82. Oke. Sebenarnya bayar Pak. Nah, untuk bagaimana tadi? Pak Fas loh, Pak Fas pakai buku punya buku. Udah. Mbak, saya kan yang digunakan untuk ini ya. Oh, Wah, langsung. ada berarti masuk. Siapa begini? Yus nyaran mawati apa sih? Tahu nggak sih? Rani. Oke. Oh, ini tapi bisa Pak ternyata Pak. Coba. Orangnya sangat aman di Game. 909 2582. Oh iya bisa pilih karakter tak pilih yang kira-kira. Aku kelinci. Aku kok aku kelinci. Oh, ternyata tak kira hanya anak-anak saja Pak yang senang milih gambar. Ternyata Bapak yang bodohnya Baik. Oke, ini apa kalau tutup ya? Kawat. Yuk, Ada. mulai. Kita mulai ya. Kita mulai. Kawan. Bapak Ibu, nanti di depan ada soal dan pilihan hanya ada di layar. Di Bapak Ibu hanya kotak-kotak amplop. Pilih warna Nah, yang saya saya pilih saja. Oke, kawan satu. Menang. Tengok. Yes. Oh, boleh. Boleh. Bisa dilakukan gitu. Yang ngomong. Ya. Manakah pernyataan berikut yang merupakan konsekuensi? Boleh berapa makna? Mencatat 100 kali, tidak akan mengulangi lagi karena tidak menjalankan. Waktunya, yuk, 10. Lari ke lapangan 3 kali, kata lambat, menggantikan. Aku sih rasa Jas. juga. Ya sini bu, 4. Ya. Kodok. Yeay.
Yang bukan apa yang apa? Bukan ya? Yang Bukan. bukan. Kalau mati ya, ini lari. 3, 2, 1. Mesong. Apa jawabannya sih? Ada yang betul. Guru nggak guru? Itu bukan. Iya. Wah. Hasilnya di Bapak Ibu. Oke, dan Lah, itu topik gimana? Tapi membiarkan anak mengeluarkan ekspresinya secara ya. Oke, Oke, kita ke refleksi terakhir, sesi yang paling akhir. Saya mau tanya ya tadi. Tanyanya nanti lah setelah refleksi ya. Setelah refleksi ya refleksi. Tanyanya nanti aja lah. Oke. Oke. Bu, saya kehilangan bolpen, Bu. Bolpen saya mungkin dicoba dulu. Nggak boleh. Tanya dulu tadi gimana dan sebagainya. Nanti kita cari. Refleksi. Baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya monggo. Tadi. Baru apa yang Pelajaran apa yang kita peroleh dari materi yang kita sampaikan maksudnya. Yang berubah. Gimana? lebih bijaksana menangani cara menyelesaikan masalah. Nah, oke Bu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intensif? Perasaan Karena selama ini pada menjadi penghubung ya Bapak Ibu nih. Yang ketiga, Sama-sama perasaan belajar. maksudnya apa yang kita lakukan selama mengikuti modul ini? Maksudnya amal itu tadi posisi kontrol yang ya teman, kemudian pernah menjadi pemantau juga kayak penghubung. Dan keempat, saya akan menjadi amal yang seperti apakah setelah mengikuti manajer. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah kegiatan pada hari ini telah selesai. Kita sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kami mengucapkan terima kasih sekali. Semoga ya Pak. Ya, kita semoga ada semua- manfaatnya bagi semuanya untuk anak didik kita. Panjenengan yang masih belum ikut CGB, semangat. Ketika ada waktunya ikut. Oke.